Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kurang lebih 14 saham ya yang potensial untuk minggu ini yang uptrendnya masih bagus, eh, yang kita bisa buy ya. Mudah-mudahan cuan untuk minggu ini tanggal 17 Februari sampai dengan 20 Februari 2025 ya. Eh, saya sharekan dulu untuk grafiknya atau chartnya. Oke, yang pertama yang saya bahas adalah untuk ASIS ya. Ya, sebelumnya namanya Ace Hardware. Mulai dari akhir tahun 2024 sudah ganti nama ya. Jadi dia jadi aspirasi hidup Indonesia yang mana mereknya sudah bukan Ace lagi tapi dia ASKO ya seperti itu ya. Dan kalau kita perhatikan di sini untuk grafiknya ini lumayan menarik karena kalau kita lihat di sini ini ada formasi chart pattern double bottom di sini ya yang mana ini sudah breakout dari neckline-nya. Uh, nah, kalau misalnya Anda mau buy, ini sebenarnya uptrend-nya sudah bagus ya. MA20-nya mengarah ke atas, harganya sudah di atas MA20-nya, dan saat ini dia testing area MA200-nya. Atau resistennya saya gambarkan sekitar 825 sampai 830 itu untuk ESIS. Jadi kalau kita perhatikan di sini, biasanya kalau setelah double bottom itu dia breakout ke atas, dia ada kemungkinan akan tes lagi neckline-nya di sini ya. Jadi dia akan tes lagi 785. Kalau yang mau buy on weakness Anda bisa tunggu di 785 atau di 750. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil naik ke atasnya 785 atau 750 kita barusan buy. Nah, kalau misalnya nggak dikasih, kita perhatikan high-nya hari Jumat ya. Itu minggu lalu high-nya di angka 815. Jadi Anda bisa pasang automatic order atau breakout order ya. Kalau di Sekuritas CP, KB Valburi yang belum punya rekening saham, Anda bisa daftar rekening saham ya untuk CP KB Valburi. Linknya ada di video deskripsi bawah ini. Jadi kalau dia berhasil uh, breakout ya untuk ESIS ini uh, breakout ke atas 815 Anda boleh buy. Kalau dia breakout lagi ke atas 830 yang mana ini adalah resistennya ya. Memang saya gambarkan di 825. Tapi kalau kita perhatikan di sini high-nya sama 30 ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 830 kita tambah lagi atau average up target price berikutnya dia akan menguji sekitar 890. Nah, di tengah-tengahnya 855 itu ada area checkpointnya sampai 860. Kalau dia berhasil naik lagi, kita boleh tambah lagi atau average up. Jadi buy-nya bertahap aja. Yang mau buy MXS tadi sudah saya sebutkan ya 785 atau 750. Kalau turun jangan langsung buy. Menjelang penutupan atau besoknya kita pasang kalau dia sudah berhasil naik rebound baru kita buy ya. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau kita lihat memang asing dia net buy ya sudah mulai dari minggu ketiga minggu ketiga dari Desember sampai dengan pertengahan Februari dia masih lumayan ya uh, net buy asingnya. Jadi ini untuk SS ini masih ada peluang untuk naik lagi ya. Upside-nya masih bagus. Jangan lupa pasang stop loss-nya di 785 dan 760. Ya, kalau lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk Antam. Nah, kalau kita perhatikan sini Antam memang uh, ini dia testing resisten lagi ya sekitar 1530. Sebenarnya untuk Antam itu area buy mungkin sudah saya sebutkan 1525. Tapi sayangnya dia seringkali sentuh resisten kemudian turun lagi ya, turun lagi gitu. Nah, ini kalau yang mau buy on weakness lagi di bawahnya itu Anda bisa tunggu di area sekitar 1400. Tetapi menurut saya sih Antam ini cukup menarik ya di area 1525 walaupun sebelumnya kalau kita lihat di sini satu kali gagal ya, ya ini berkali-kali misalnya tapi ya hitungannya kurang lebih satu kali ya ini dua kali gagal ini sebelumnya juga gagal. Nah, kali ini dia sudah ditutup di atasnya 1525 belum tentu dia akan balik lagi ke bawah ya. Jadi jangan istilahnya jangan terlalu kaku lah. Kalau sebelumnya dia kena 1525 nggak lama dia turun, nah kali ini belum tentu pasti turun nggak ya. Jadi kalau Anda mau buy naik ke atasnya 1530 atau swing high yang di sini itu ada swing high-nya 1550. Jadi buy Antam kalau dia berhasil naik ke atas 1550 kita buy. Target price berikutnya adalah 1640. Kemudian berikutnya lagi sekitar 1720 dan 1810. Jadi untuk Antam ini kemungkinan naiknya masih cukup bagus ya. MA20-nya memang berhimpitan dengan MA200-nya dan masih mengarah ke bawah. Tetapi harga sahamnya sudah di atasnya MA20-nya dan di atasnya MA200-nya. Sudah mulai uptrend ya. Dan dia memang sedang testing resisten dari sideways area-nya ya. Sideways area-nya sekitar 1400 sampai 1525-an ya. Kalau misalnya Anda mau tunggu di bawah ya boleh aja tunggu di area sekitar 1400. Kalau turun jangan langsung buy ya. Tunggu kalau mendekati penutupan atau besok paginya ya. Kalau dia berhasil naik kita barusan buy.
Memang ini agak menjengkelkan sih Pak Sunar. Naik turun lama gitu kemudian dia breakout ya. Dan di sini ada pattern double bottom kecil ya. Jadi kalau dia breakout dari neckline-nya kita buy. Nah ini sudah kurang lebih capai target dari double bottom kecil di sini, target price-nya ya. Sudah tercapai kurang lebih ya. Dan dia akan menguji lagi resistennya minggu ini. Kalau dia tembus lagi naik ke atas 1530, apalagi kalau dia naik ke atas 1550 ya kita boleh buy atau tambah lagi atau average up istilahnya ya. Kurang lebih cukup untuk Antam. Potensialnya masih cukup bagus untuk Antam ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk Sido, Sido muncul ya. Nah kalau kita lihat di sini hari Rabu dan Kamis dia naik tinggi, kemudian Jumat memang sempat koreksi dan ini dia masih testing area resistennya ya, yang sebelumnya ya, sekitar area 615. Sebenarnya untuk Sido ini masih cukup menarik kalau mau buy. Nah ada dua pilihan kalau Anda mau buy on weakness Anda bisa tunggu di area sekitar 585 sampai 600. Jadi kalau turun lagi jangan langsung buy, tunggu menjelang penutupan atau besok paginya rebound kita baru sampai atau kita langsung pasang automatic order ya. Istilahnya bracket order kalau di sekuritas CP, KB Volburi ya. Nah, kalau dia berhasil naik ke atas 620, maka target price berikutnya adalah 655 dan 700-an. Dan di sini saya gambarkan 710. Sebenarnya di sini ada uh, hariannya tengah-tengahnya kalau mau tambah lagi atau average up sekitar 680 ya. Itu untuk Sido. Jadi setelah 615 ini sudah lewat kan. Kalau dia naik ke atas 620 yang mau buy high sell higher silakan atau tambah lagi atau average up silakan. Target price berikutnya dia akan menguji 680. Nah, di tengah-tengahnya sekitar 655 ada checkpointnya. Kalau dia berhasil naik lagi, kita boleh tambah lagi atau average up ya. Jadi untuk Sido ini masih cukup menarik. Untuk kita buy. Volumenya kalau kita lihat juga sudah mulai terlihat mulai naik ya seperti itu ya. Jangan lupa pasang stop loss-nya ya. Kalau lebih cukup, berikutnya untuk Pegas. Nah, Pegas ini perusahaan gas negara kalau kita lihat masih sideways. Nah, area buy on weakness ini sudah pernah saya gambarkan di area sekitar 1500 sampai 1535 ya. Jadi artinya kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Nah, di sini juga ada area buy on weakness lagi sekitar 1640 yang mana sekarang dia sedang testing ya 1640. Nah, untuk Pegas ini sebenarnya masih cukup menarik kalau mau buy. Buy-nya bertahap aja. Kalau dia berhasil naik ke atas 1700, kita boleh tambah lagi untuk average up. Target price berikutnya untuk Pegas adalah 1780. Memang untuk Pegas ini agak menjengkelkan dalam arti dia ini kan size base-nya lama sebelumnya ya. Nah, kemudian dia berusaha naik. Nah, resistennya yang dia akan uji adalah sekitar 1725 ya di sini ya. Highest-nya di tahun 2025. Nah, kalau dia akan ditembus lagi ke atas 1725 dalam waktu minggu ini atau beberapa minggu ke depan itu kita boleh tambah lagi untuk average up untuk Pegas target price berikutnya dia akan menguji 1990. Nah, memang dalam perjalanannya dia kena resisten, dia akan pullback dan turunnya lumayan dalam. Jadi kita baiknya bertapa aja. Ini masih cukup menarik kalau mau buy on weakness ya. Karena EMA 200-nya masih mengarah ke atas. Harga sahamnya juga masih di atasnya EMA 200-nya jauh ya. Dan EMA 20-nya kalau kita lihat walaupun mengarah ke bawah, tapi dia masih di atasnya EMA 200-nya untuk Pegas ya. Nah, ini cukup menarik untuk buy. Cukup kurang lebih. Berikutnya untuk ICBP. ICBP ini kalau kita perhatikan MA20-nya dia sideways. Nah, di sini memang fluktuasinya tinggi ya. Candlenya seringkali ekor panjang ke atas dan ekor panjang ke bawah. Nah, ini kalau yang mau buy on weakness untuk ICBP itu Anda bisa tunggu di area sekitar 11.200-an ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Atau Anda mau buy sekarang boleh ya. Ini area yang sudah saya gambarkan 11.450. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 11.750 atau high-nya di atas 11.700 ya, high-nya minggu lalu kan yang terakhir hari Jumat kan 11.700 ya, yang terakhir ya. Nah, itu kalau dia naik lagi ke atas 11.700 kita boleh buy atau tambah lagi yang sudah punya atau average up ya. Target pas berikutnya dia akan menguji area resistance sekitar 11.900. Kalau dia breakout lagi ya target pas berikutnya 12.400 dan 12.875-an itu untuk ICBP. Jadi ICBP ini memang masih sideways tapi fluktuasinya lumayan tinggi ya. Jadi buy-nya jangan terlalu agresif. Kita istilahnya buy on weakness saja lebih aman kalau mau ya 11.000 sampai 11.150 atau 11.200-an ya. Kalau habis seperti itu untuk ICBP cukup berikutnya untuk LPPF. LPPF MA20-nya mengarah ke atas, memang MA200-nya itu mengarah ke bawah masih tapi MA20-nya sudah di atasnya MA200-nya dan MA20-nya kalau kita perhatikan sudah ditembus ke atas ya dan ini bertahan di atasnya MA20-nya. Swing low yang di sini dia higher swing low daripada yang sebelumnya di sini. Jadi untuk LPPF kalau minggu ini dia berhasil naik ke atas 1580 kita boleh buy atau tambah lagi average up ya. Nah dia kalau
berhasil naik lagi ke atasnya 1615 swing high yang sebelumnya ya. Ini swing high yang terbentuk tanggal 3 Februari 2025, maka kita boleh tambah lagi untuk average up target price berikutnya sekitar 1755 sampai dengan target di price di sini adalah 1855. Ya, kurang lebih seperti itu untuk LPPF ya. Mudah-mudahan ini sukses naik terus. Cukup ya. Oke, berikutnya untuk Pani. Nah, mungkin Pani ini agak takut-takut ya mungkin masuk ya karena ada kasus dan sebagainya, apalagi sudah turun dalam. Nah, kalau kita lihat dari teknikalnya, memang ini MA20-nya mengarah ke bawah, harga sahamnya walaupun ditembus ke atas MA20-nya ya, ini sebenarnya masih risiko ya untuk Pani, tapi masih ada peluang asalkan kita lihat dari swing high sebelumnya di sini 12.300 ya, yang mana kalau kita perhatikan ini juga eh, sudah dites ya low-nya ya, dia sudah berhasil rebound mantul ke atas lagi. Eh, Nah, kalau mau spekulasi buy on weakness untuk Pani, boleh aja stop loss-nya di 12.300. Memang agak jauh ya stop loss-nya. Nah, kalau dia breakout ke atas 13.325, Anda boleh buy atau tambah lagi atau average up. Target price berikutnya dia akan menguji area 15.650. Nah, kalau mau ditarik tengah-tengahnya ya, kalau mau average up ya, maka Anda bisa average up atau tambah lagi nanti ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 14.000 atau naik ke atas 14.075, hanya tanggal 23 Januari 2025. Jadi baiknya bertapa aja, naik ke atas 14.025, kita tambah lagi atau average up istilahnya, target price berikutnya di 15.650 untuk Pani. Tapi hati-hati kalau dia gagal turun di bawahnya 12.300, ada baiknya pasang stop loss di sana, maksimum stop lossnya di 11 ribuan, 11.125 ya, itu maksimum stop lossnya untuk Pani. Kurang lebih seperti itu. Apakah ini bakalan naik lagi? Ya, memang sih downtrendnya masih cukup kuat walaupun sudah ditembus ke atas tiga candle hijau. Ada potensial koreksi nggak Pak Sundar? Karena sudah 3 hari naik berturut-turut ada ya. Jadi kalau Anda mau tunggu, mungkin Anda bisa tunggu buy on weakness di 12.300. Artinya kalau dia masih turun di bawah 12.300, kita jangan langsung buy. Kita buy-nya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 12.300, kita barusan buy. Ya, kurang lebih seperti itu untuk Pani. Cukup. Kemudian berikutnya untuk UNTR, UNTR anti area bangunan sudah saya gambarkan 225.500 ya. Ini sebenarnya masih potensial. Memang sih kalau kita perhatikan sebelumnya di sini ini low-nya lower low ya, tapi dia sudah mulai naik. MA20-nya masih mengarah ke bawah, MA20-nya juga masih di bawahnya MA200-nya. Tetapi kalau kita perhatikan MA200-nya masih sideways. Ya, jadi masih ada harapan selama dia bertahan di atasnya 24.000. Makanya ini juga termasuk area buy on weakness, tapi eh, kalau Anda mau pakai imunitas di 24.000 juga boleh. Nah, tapi saran saya lebih baik tunggu aja naik ke atas 25.500 ya. Ini mungkin ada kalau kita perhatikan nanti kalau terbentuk pattern ini double bottom ya. Kalau dia breakout dari neckline-nya, dia akan terbentuk double bottom ya. Saat ini masih belum terbentuk. Kalau kita bicara mengenai trading chart pattern yang sering saya sebutkan, itu patternnya harus terbentuk dulu breakout dari neckline-nya ya, dari lehernya atau permukaannya atau baseline-nya ya, yaitu kita bersampai. Nah, ini kita tinggal ukur ketinggiannya kurang lebih ini ya, tingginya double bottomnya kita plotkan ke atas kurang lebih sama dengan area yang saya gambarkan di sini 26.800 sampai swing high di sini 26.600-an ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau dia naik ke atas 25.500 Anda boleh buy atau tambah lagi atau average up. Target price berikutnya dia akan menguji 26.800. Kalau dia naik lagi, target price berikutnya di 28.150. Jadi untuk UNTR ini masih menarik untuk buy on weakness, tapi buy-nya bertahap aja ke atas. Jangan terlalu agresif karena MA20-nya masih mengarah ke bawah. Walaupun ini sudah mulai naik kaki ke atas. Kalau kita lihat memang asing masih lumayan ya pembeliannya untuk UNTR ya. Masih ada harapan untuk naik lagi. Lebih cukup. Berikutnya Gojek Tokopedia, Gotok kira-kira bagaimana? Nah, kalau kita perhatikan untuk Goto ini dia masih sideways ya. Tapi selama dia bertahan di atasnya 78, sebenarnya kalau mau buy on weakness boleh aja ya. Anda bisa buy on weakness di 78 atau di 68 maksimum ya. Jadi ini saya gambarkan di 78 kalau mau buy on weakness. Kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia rebound mantul ke atas 78, besoknya kita barusan buy. Atau menjelang penutupan kita barusan buy. Ya, saat ini memang sudah di atasnya 78 kan. Nah, bagaimana? Nah, kita lihat high-nya. High-nya di area 84 ya minggu lalu. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 84 untuk Goto ini kita boleh buy atau average up. Target price berikutnya dia akan menguji 90 dan 99. Untuk Goto ini terus terang aja masih ada potensial profit sekitar 20% atau 30% atau bahkan lebih. Ya, selama dia masih bertahan di atas 68 atau 70 dia masih ada peluang paling tidak di 110-an ya di sini ya. Kalau kita perhatikan ya.
memang naiknya agak berat ya untuk Goto ini karena jumlah saham yang beredar banyak banget dan kalau kita lihat masih menunggu laporan keuangan juga kira-kira bagaimana untuk full year-nya 2024 kita masih belum tahu harusnya eh, bagus ya. Tapi kalau kita lihat dari eh, weekly-nya ini untuk Goto ini masih cukup menarik ya sideways ya. Jadi baiknya bertahap aja jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga. Sebenarnya ada satu lagi nanti kita bahas ya. Saya tambahkan eh, atau langsung saya bahas saja ya. Buka ya, buka lapak ya. Ini belum saya tambahkan. Jadinya totalnya ada 15 lumayan banyak ya. Jadi untuk emiten Bukalapak ini memang sih beritanya sebelumnya secara fundamental dia jelek. Dia tutup e-commerce-nya ya. Jadi dia murni jualan digital. Ini kenapa harganya naik? Ya karena ada yang ngangkat harganya naik. Ya simpelnya seperti itu. Ya mungkin aja ada investor yang mau keluar kayak seperti itu ya. Tapi kita nggak tahu pasti ya. Tapi yang pasti saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Untuk buka ini yang mau buy silakan selama Anda pasang stop lossnya kurang lebih di area sekitar ini ya. Jadi stop lossnya ada dua yang harus Anda pasang. Ini kalau kita perhatikan lu-nya di sini sekitar 138 ya. Lu-nya yang kalau kita lihat di sini candle yang tinggi ini Anda bisa pasang stop lossnya di 138 atau di swing high yang sebelumnya di sini 13 Em, ini di area sekitar 133. Jadi kalau dia turun di bawahnya 138 kita jual 50%, turun di bawahnya 133 kita jual dulu semuanya. Itu yang bagi sudah punya. Yang belum punya Anda bisa tunggu buy on weakness ada tiga area yang saya gambarkan di sini ya. 142. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besoknya kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy atau tunggu di area 133 ya. Kurang lebih nanti MA20-nya akan dites di area sekitar 133. Jadi kalau dia turun di bawah 133 jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas ya, kita baru sampai. Nah, kalau misalnya tunggu di area buy weakness yang saya kotak ini nggak dikasih, ya kita buy high sell higher. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 151 dalam minggu ini ya, Anda boleh buy. Buy-nya bertahap aja, breakout ke atas 158, tambah lagi target price-nya masih memungkinkan ke 173, bahkan ini masih bisa aja digoreng ke sampai area sekitar 190. Jadi kenaikannya itu masih cukup besar ya untuk buka ini ya, lebih dari 30% ya. Begitu ya. Nah, apakah masih akan terus naik atau ini cuma uh, sebentar aja karena ini area resisten juga ya sebelumnya di sini ya. Jadi jangan terlalu agresif juga ya. Walaupun uptrendnya sudah mulai naik, sebelumnya dia sampai ini hanya sampai 153 dia gagal dia turun lagi balik lagi ke area 100 115-an di sini ya. Ya, apakah ini akan balik lagi Pak Sunar? Ya, nggak pasti ya seperti itu. Tapi nggak pasti naik ya. Yang pasti ini MA20-nya sudah mengarah ke atas, harga sahamnya sudah di atas MA20-nya. Kalau mau buy boleh, buy-nya bertahap aja, disesuaikan dengan resiko profil masing-masing. Ya, kurang lebih seperti itu cukup untuk buka. Berikutnya untuk EMTK. EMTK ini dia dua kali ya, dia testing area sekitar 620-an di sini ya. Tapi dia gagal selalu pullback. Jadi yang mau buy untuk EMTK, Anda bisa buy on weakness yang sudah saya gambarkan di sini ada 560 atau 530. Jadi kalau dia koreksi jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Nah, kalau nggak dikasih kita pasang smart order, automatic order atau breakout order lah namanya ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 635 kita buy atau average up target price berikutnya 670 kemudian 800. Nah, di tengah-tengahnya ini agak jauh ya. Saya coba cari mundur ke belakang tengah-tengahnya antara 670 sampai 800. Kalau kita mau tarik areanya kurang lebih sekitar 730-an di sini ya. Atau 725 aja saya gambarkannya. Nah, seperti itu untuk EMTK. Jadi EMTK ini lumayan cukup menarik ya. Ada rounding bottom di sini ya, rounding bottom ya. Seperti mangkok kalau dia breakout ini memang sebelumnya gagal terus ya. Ini ekor panjang ke atas. Tapi kalau sebelumnya dia gagal, belum tentu kali ini gagal ya. Jadi kita jangan terlalu kaku. Ya mindset kita itu jangan terlalu kaku. Wah ini gagal maksudnya pasti turun lagi. Saya turun di bawah. Nah, tapi kalau dia berhasil breakout naik ke atas, kita boleh buy. Yang penting adalah pasang trailing stop atau stop loss, ya seperti itu ya. Itu saran saya. Jadi kadang-kadang orang gagal di saham itu karena dia nggak pernah pasang stop loss atau lupa atau cuma ingat buy aja karena dikasih tahu temen atau dikasih tahu Pak Sunar tapi nggak tahu pasang stop lossnya atau belum pasang stop loss ya seperti itu. Nah, tapi ada juga sih, ada bukan kemarin sih, minggu lalu ya. Saya lupa hari apa, kalau salah hari Kamis ya, atau Rabu. Itu ada satu orang yang tanya ke saya, portonya memang lumayan banyak dan merahnya lumayan dalam. Ya, terus dia tanya ke saya konsultasi Pak Sunar ini bagaimana?
Nah, saya tanya rencananya bagaimana? Em, apakah mau investasi terus di hold atau mau dibetulkan? Ya, kalau dibetulkan ya mungkin Anda harus pasang stop loss ya gitu seperti itu. Tapi dia jawab dengan tegas katanya dia nggak mau cut loss. Ya, ada orang yang memang nggak mau cut loss. Ya, masalahnya ya. Memang Anda bisa argue dengan saya sih, ya. Ah, Pak Sunar, kalau cut loss kan berarti kita rugi, ya, ya seperti itu ya. Tapi kenyataannya dia ruginya lumayan dalam, sampai ada yang ruginya lebih dari 70%, ya. Nah, coba kalau dia dari awal dia terapkan portfolio manajemen, money management yang saya sebutkan, cut loss itu maksimum kalau sudah minus 10%. Ya, kalau Anda cut loss di 10% minusnya, Anda nggak mungkin nyangkutnya sampai dalam. Dan Anda juga nggak mungkin bingung-bingung tanya saya kan. Sudah termasuk kalau Anda bisa manage sendiri, ya harusnya Anda sudah terbiasa dengan pasar saham, memang risikonya seperti itu. Tapi kalau Anda tipe orang yang nggak mau cut loss sama sekali, ya akhirnya ya memang sih ada saham yang sayang juga kalau kita cut loss karena nanti juga balik sendiri ada, tapi nggak semuanya. Yang penting saya itu adalah follow the trend. Selama uptrendnya masih bagus, kita bisa buy atau hold. Ya gampangnya tahu dari mana uptrend itu Pak Sunar, MA20. MA20 itu apa? Harga rata-rata saham 20 hari yang mana digambarkan dengan garis biru ini mengarah ke atas. Harga sahamnya kalau masih di atasnya MA20-nya itu masih bagus uptrendnya. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau dia sudah turun di bawahnya MA20, kita lihat kalau MA20-nya masih melandai, biasanya masih toleransi. Biasanya umumnya seperti ini ya. Saya coba kasih lihat. Ini MA20 mengarah ke atas, tapi ini harganya sudah memotong MA20 dari atas ke bawah. Nah, MA20-nya kan masih melandai gini ya. Mungkin masih toleransi, tapi kalau sudah turunnya jauh banget di bawahnya MA20-nya, mungkin ada baiknya kurangi posisi dulu ya. Nanti kita barusan entry kembali kalau dia berhasil breakout naik ke atas seperti ini ya. Sudah naik lagi ke atas 560 kita barusan buy. Ya seperti itu. Nah itu dinamika trading seperti itu memangnya ya. Nah kalau kita nggak pernah cut loss ya mudah-mudahan kita bisa pilih saham yang benar-benar ya sesuai dengan keinginan kita. Nggak pernah cut loss tapi kita untung terus. Tapi kenyataannya pasar saham nggak semudah itu. Ya seperti itu ya. Kalau lebih cukup. Berikutnya untuk saham Cleo. Cleo ini memang fluktuasi tinggi. Dia ekornya sebelumnya panjang ke atas ya ini hari Rabu ya. Kemudian dia pullback. Nah, ekor panjang ke atas inverted hammer seperti ini biasanya kalau kita bicara mengenai candlestick pattern itu inversal, dia akan potensi untuk balik arah. Tetapi saya sudah sering sebutkan ya, kalau ada candle-candle panjang ke atas itu belum tentu inversal dari sideways atau uptrend kemudian langsung tiba-tiba downtrend belum tentu ya. Yang penting adalah kita cek supportnya ya. Kalau support terdekatnya dia belum ditembus ke bawah ya ada kemungkinan dia akan naik lagi besoknya. Ya buktinya dia naik lagi. Nah supportnya di mana ini 1400 ini 1550 ya. Nah kalau kita ambil dari 1400 kemudian 1550 itu range-nya sekitar 150. Berarti target price berikutnya itu kurang lebih sekitar 1700-an ya. Ini eh, dia memang sebelumnya gagal 1700 dia pullback. Nah, minggu lalu memang sempat naik ke atas 1700 dia gagal lagi. Yang mau trading di Cleo ya, itu Anda bisa ada dua pilihan, Anda bisa buy on weakness di dua area 1400 atau 1550. Buy on weakness itu artinya kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound memantul ke atas kita barusan buy. Atau kalau misalnya nggak dikasih kita buy high sell higher naik ke atas 1700 kita buy ya buy high sell higher naik lagi ke atas 1755 kita tambah lagi target price berikutnya di mana Pak Suntar setelah 1755 target price berikutnya setelah 1755 kalau kita perhatikan kan nggak ada ya berarti dia new all time high lagi nanti ya untuk Leo ya nah maka kita tinggal ambil kurang lebih acuan sebelumnya ini kan 1550 1700 berarti berikutnya sekitar 1850 ya itu target price-nya jadi untuk Cleo ini dia uptrend-nya masih bagus kalau dia pullback, tunggu area buy weakness di 1550 dan 1400. Tapi kita belinya tunggu kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas ya. Menjelang penutupan atau besok paginya. Ya, kalau lebih cukup. Berikutnya untuk KLBF. KLBF ini kalau kita perhatikan arahnya masih mengarah ke bawah. Ya kan MA20-nya sudah walaupun sudah mulai mengarah ke atas, tapi dia masih cenderung sideways di bawah lah istilahnya. Ya di jalur downtrendnya. Memang kalau kita lihat pembelian asing masih net sell ya, jual di KLBF. Tapi saya fokusnya di support resistennya aja. Nah ini memang menariknya ada
dia sudah dekat di area sekitar supportnya 1250. Kalau mau buy sekarang untuk KLBS sebenarnya cukup menarik selama dia bertahan di atas 1250 atau pakai acuan ini ada low-nya 1240 ya. Saya turunkan aja. Jadi Anda pasang stop lossnya di 1240. Anda buy-nya bertahap aja. Kalau dia berhasil naik ke atas swing high di sini, area konsolidasi yang di bawah ini 1330, Anda boleh tambah lagi atau average up atau buy high sell higher yang belum punya ya. Eh, Setelah 1330, dia akan menguji area sekitar 1400 sampai 1430. Nah, kalau dia naik ke atas 1430 tambah lagi, maka target price berikutnya adalah 1500 sampai 1670-an ya, kurang lebih seperti itu. Nah, KLBF ini memang sebelumnya dia dijagain ya. Kalau dia turun di bawah 1470, nggak lama dia balik lagi ke atas 1670. Tetapi itu kalau dia masih bertahan di atas 1400-an ya. Tapi kalau sudah jauh di bawahnya ya ada kemungkinan agak susah ya sampai ke sana. Ya mudah-mudahan masih berhasil ke sana. Jadi kita ini masih sideways di bawah. Jadi downtrendnya sebenarnya masih cukup kuat walaupun MA20-nya masih sideways mengarah ke atas. Tapi kalau kita lihat ini masih konsolidasi. Jadi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif. Kita buy lagi kalau dia naik ke atas 1330. Nah, kalau dia breakout lagi ke atas 1400 baru tambah lagi. Nah, kalau dia selanjutnya bertahan di atasnya 1430, maka dia masih ada kemungkinan balik lagi ke 1670 ya. Lumayan profitnya ya seperti itu ya. Cukup ya untuk KLBF. Kemudian berikutnya untuk cuannya seperti itu ya. Nah, memang untuk cuan ini boleh dikatakan bad news ya. Saya ada satu orang yang dia nggak sempat cut loss karena ARB berturut-turut ya, karena ada berita jelek untuk cuannya. Nah, cuan ini ke depannya bagaimana? Yang sudah punya, jangan di every stone. Jadi jangan beli lagi ya. Anda pasang aja stop lossnya di area low-nya yang hari Jumat itu kan di 7050. Jadi kalau turun di bawah 7050, Anda jual dulu sebagian, turun di bawahnya 6475, eh, bentar, 6650 ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada dua area, 7050 dan eh, 6.650 untuk cuan ya, itu stop lossnya kalau sudah punya. Kalau belum punya, kalau mau buy on weakness untuk cuan boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya, seperti itu ya. Ini spekulasi banget, resiko banget. Kita banyak bertahap aja. Kalau dia naik ke atas 7850 kita buy, berikutnya naik ke atas 8000 tambah lagi dan seterusnya. Mungkin setiap lipatan 200 ya kalau mau Anda buy-nya bertahap, tapi jangan lupa pasang stop loss-nya dan harus paham akan resikonya ya, seperti itu ya. Apakah ini nanti bakalan seperti sebelumnya Pak Sunar turun terus ARB ya naik terus kemudian turun lagi. Eh, Ya kemungkinan selalu ada ya seperti itu. Memang ini belum aman, ini spekulasi spekulasi banget. Atau mau amannya tunggu aja MA20-nya nanti ya kalau sudah mengarah ke atas lagi. Ya MA20-nya memang jauh di atasnya ya seperti itu ya. Ini khusus untuk yang mau copet-copet atau spekulasi atau coba-coba ya dan sebagainya. Tapi jangan lupa pasang stop loss-nya. Ini sebenarnya sih masih risiko besar ya. Jadi perlu diingat itu ya. Nanti jangan lupa nanti bilangnya nyindirnya, oh Pak Sunar kok katanya nggak mau ngajarin beli saham yang downtrend. Ini kan sahamnya downtrend. Kan saya sudah sebutkan ini memang masih downtrend. Tapi kalau yang mau spekulasi, ini area supportnya ya saya sudah kasih tahu area stop loss-nya kan seperti itu ya. Jadi kalau mau buy silakan buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif sebanyak-banyaknya gitu ya. Ya, kalau lebih cukup satu lagi yang cukup menarik 15 saham ya berarti ya ITMG. ITMG ini area biomigrasi sudah dites lagi. Yang mau biomigrasi di ITMG silakan ya. Ini sudah naik lagi ke atas 25275. Nah, target price berikutnya dia akan menguji resistance sekitar 26200. Kalau dia berhasil naik, maka dia akan menguji lagi area resistance berikutnya 26850. Memang sebelumnya ini resistennya hanya sampai 26625 ya. Jadi ini saya garisnya nggak saya garis geser-geser karena ini sudah saya gambarkan sebelumnya. Jadi saya nggak mau geser-geser, tetap aja ya kurang lebih ya. Kalau naik ke atas 26200, Anda bisa tambah lagi atau average up ya. Ini kurang lebih seperti areanya. Jadi baiknya bertahap aja untuk ITMG ya. Santai aja. Sebenarnya peluangnya masih cukup menarik untuk ITMG ya. Um, saya sendiri belum buy sih. Mungkin Senin atau nggak Selasa saya coba buy ya. Kalau kita lihat di sini stokastiknya juga sudah mulai golden cross ya. Net buy asing juga masih mendatar ya, masih oke lah ya di sini ya. Nggak ada net sell yang mengkhawatirkan ya gitu ya seperti itu ya. Ya kurang lebih cukup ya untuk minggu ini tanggal 17 Februari sampai 20 Februari 2025. Seperti biasanya izinkan saya untuk mendoakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Terus jangan lupa untuk ikutin WhatsApp
WA channel atau saluran saya ya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini.